Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka saya akan mensosialisasikan sekaligus mempresentasikan satu tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1 titik 4 tentang aksi nyata yaitu budaya positif. Baik, Bapak dan Ibu, jadi budaya positif adalah merupakan suatu perwujudan nilai-nilai yang harus dibangun oleh sekolah, dan perwujudan nilai-nilai ini akan bisa jalan terlaksana apabila ada komitmen, kolaborasi, kebersamaan dari semua elemen, guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah, siswa, dan komite sekolah. Lakukan hal-hal mungkin yang kurang positif, maka disinilah di budaya positif ini merupakan wadah untuk kita mencari solusinya. Next, langsung. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Ada perubahan paradigma, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai ilusi, sebagai ilustrasi bahwa selama ini mungkin kita bisa merefleksi, turunkan ke keyakinan kelas. Ada perubahan paradigma, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai ilusi, sebagai ilustrasi bahwa selama ini mungkin kita bisa merefleksi. Ada sebuah contoh, Bapak dan Ibu diminta untuk menulis nama, kemudian genggamlah sobekan nama itu di dalam. Nah, yang tadi itu sebagai ilusi, guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak dan Ibu, ternyata anak-anak yang selama ini kita restitusi, kita selesaikan masalahnya dengan pendekatan dan nilai-nilai keyakinan, itu lebih efektif untuk membuat dirinya merasa bersalah daripada kita melakukan hukuman. Kemudian di poin berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari sekian ilusi gambaran ini, Bapak dan Ibu mungkin bisa mengambil yang terbaik. Berikutnya, mungkin ini teori kontrol, ya. Langsung saja ke poin berikutnya. Ya, kata disiplin, Bapak dan Ibu, yang menjadi budaya positif kita adalah disiplin. Disiplin artinya sesungguhnya belajar, itu berasal dari bahasa Latin. Tetapi cenderung yang selama ini kita maknai bahwa disiplin itu adalah kepatuhan, ketaatan kepada perintah. Kalau dilanggar maka ada konsekuensinya, ada hukuman. Next.
Oke, ya inilah yang ingin dicapai Bapak dan Ibu di dalam budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, teori tentang oleh setiap anak Indonesia yaitu tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Maka ini harus masuk di dalam visi sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian itu lagi nanti akan diturunkan ke program-program kita di dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah semuanya sudah kita laksanakan, tetapi mungkin nanti ada perbaikan di visi sekolah kita karena kemarin waktu pendampingan ada 2 yang masih belum masuk di visi sekolah kita, yaitu tentang kreatif dan mandiri. Next, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita sama-sama menghadap ke layar dan Ibu dan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Karena apa? Karena takut dihukum, anak takut dihukum, guru takut tidak dapat esensi. Nah, itu masuk di kriteria faktor terhadap tugas kita. Nah, ini motivasi. Bapak dan Ibu, sering kita lebih banyak memerintahkan orang daripada mengontrol diri kita sendiri. Ternyata itu lebih sulit. Maka Ki Hajar Dewantara mengatakan demikian. Jadi selain kita bisa memerintah, tetapi kita juga lebih hebat untuk memerintah diri sendiri. Berfokus sama dengan hukuman. Sekali lagi, penghargaan berfokus sama dengan hukuman. Nah, ada beberapa poin di situ yang harus kita mungkin sama-sama renungkan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek atau jangka panjang. Anak akan mau belajar apabila nanti dikasih hadiah, dikasih peringkat, dikasih ranking. Nah, ini pengaruh dari penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Ketika kita diberikan hadiah Bapak dan Ibu, itu menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa, menjadi beban yang sangat luar biasa. Maka secara langsung Bapak dan Ibu di situ sudah menghukum dirinya sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan karena terkadang kita anak itu iri melihat temannya yang mendapatkan penghargaan. Ada yang senang, ada yang ketika motivasi intrinsiknya kuat, itu senang dia melihat temannya mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika dia tidak siap, maka cenderung dia iri sama temannya. Nah, ini penghargaan. Oke, masih lanjutan dari dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini bedanya Bapak dan Ibu. Kalau memberikan penghargaan dibanding dengan ada motivasi intrinsik yang dari dalam sendiri yang bisa dilakukan dengan apresiasi. Bentuk-bentuk program kebajikan yang dikatakan sebagai apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus kepada anak. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, inilah bedanya antara penghargaan dengan apresiasi. Sekedar kita mengatakan jawabanmu sangat bagus, anak itu merasa senang dan bahagia. Apalagi sampai hebat. Nah, nanti akan kita coba terapkan dengan kalimat-kalimat apresiasi daripada memberikan penghargaan, karena penghargaan itu tadi ada efek negatifnya. Rasa empatimu besar sekali. Ini bahasa positif Bapak dan Ibu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Ternyata anak ketika dia memungut kertas di lantai, ketika kita mengatakan, mari saya perhatikan kamu ketika sedang memungut kertas,
rasa batinnya besar sekali. Nah, itu kalimat pujian, kalimat apresiatif. Nah, kalimat-kalimat yang indah ini Bapak dan Ibu jarang sekali kita ucapkan, jarang sekali. Nah, kecuali mungkin guru-guru bahasa yang mempelajari tentang sastranya. Jadi kalimat-kalimat indah yang digunakan. Maka inilah sebenarnya yang dimaksud sama Ki Hajar Dewantara untuk menuntun murid kita menjadi anak yang bahagia. Next. Ya, Bapak dan Ibu, di sini mari kita berdiskusi sejenak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali anak-anak kita suruh menulis dengan kata itu. Nah, kemudian kira-kira kalimat ini Bapak dan Ibu, ketika anak kita suruh menulis kalimat itu terlambat melulu, kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ibu Kas, kira-kira kalimat itu masuk hukuman atau konsekuensi? Bisa dengan penjelasannya? Kalau menurut saya kalimat tersebut masuk ke hukuman, Pak. Ya, karena di sana jumlahnya kan banyak gitu loh, tulis ulang sampai 100 kali gitu ya Pak ya. Jadi itu salah satu hukuman. Oke, Ibu Kas mengatakan hukuman. Nah, benarnya nanti kita lihat ya. Kemudian Ibu Rani di yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket itu merupakan salah satu hukuman yang diberikan kepada siswa karena dia sudah terlambat hadir di sekolah. Oke, hukuman. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Pak Wildan. Yang kesemuanya itu hukuman. Semuanya hukuman. Oke, satu saja Bapak. Yang pertama, Murid diminta untuk push up. ya hukuman karena apa? Karena sekarang kan kita menerapkan kurikulum merdeka. Jadi seolah-olah kita menekan anak, artinya emosional anak itu dengan jiwaannya itu terganggu karena hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru dituntut bukan hanya untuk sekedar mengajar, tetapi untuk mendidik. Jadi seolah-olah bentuk sanksi kelihatannya seperti sanksi, tetapi pada dasarnya itu kesemuanya itu adalah hukuman. Hukuman. Baik, kita beri plus untuk 3 orang guru sudah berpendapat. Masih ada sisa soal lagi. Senior saya Pak Hairul Anwar punya soal menggantikan kertas tugas konsekuensi. Baik, terima kasih. Kita beri plus juga. Ya. Kemudian Ibu Rana membersihkan tumpahan air di meja sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Yang terakhir Pak Haji Ampura, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi. Baik, kita beri plus untuk semuanya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ya, silahkan dikoreksi Bapak dan Ibu jawabannya. Oke. Yang pertama ternyata hukuman. Siapa tadi benar ya? Bu Asle, luar biasa. Kemudian lari mengelilingi contoh tindakan yang dalam hal ini mungkin di mana posisi kita? Apakah sering menghukum anak atau sering memberikan konsekuensi? Nah, ini menjadi refleksi tersebut. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terpaksa dia terjadi.
kalau anak itu dihukum. Ya. Nah, jadi menyakitkan bagi anak. Memang bagi kita itu bentuk cara penegakan disiplin mungkin yang ingin kita lakukan. Tetapi alangkah bijak di dalam hal ini Bapak dan Ibu kita pakai konsekuensi. Jadi di dalam diri manusia kita mengenal ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian, nah ini praktiknya ketika anak misalnya di kelasnya mengambil makanan temannya di makan karena ingin mempertahankan dirinya sebagai diri jadi maksudnya pada tahap bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah jadi anak ingin mencari perhatian sama orang lain atau sama gurunya. Kadang-kadang dia membuat kesalahan di temannya supaya terlebih lagi misalkan yang ngefans sama gurunya, idolakan guru, ingin diperhatikan. Jadi ini maksud pada kebutuhan kasih sayang. Nah setelah itu terkadang kita panggil orang tuanya, ingin juga diperhatikan sama orang lain. Itu maksudnya kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin. Kemudian penguasaan itu lebih kepada kemampuan mereka ikhlas. Nah ketika mereka menjawab pertanyaan dari bapak dan ibu dulu, dia ingin ada semacam apresiasi atau semacam pujian, dia menandakan bahwa dia hebat dan bisa. Nah itu di penguasaan, jadi berkaitan dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, Bapak dan Ibu, terkadang anak di kelasnya itu tidak mau terikat. Nah, begitu dia gurunya masuk, dia keluar. Atau mungkin sebaliknya, ya, gurunya keluar, dia masuk. Nah, dia ingin bebas. Sebenarnya kita harus mencari solusi model pembelajaran apa yang dia inginkan. Nah, di situ dia ingin bebas untuk belajar. Model pembelajaran mungkin selama ini kaku rasanya, tertekan rasanya, nah itu yang membuat dia tidak bebas berekspresi. Maka Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tanya dulu, saya belajar apa yang mereka senang. Nah, sehingga anak-anak yang tadinya tertekan, itu nanti bisa kita cari solusinya dari belajar. Kemudian yang terakhir ini kebutuhan kesenangan. Nah, kaitannya dengan kesenangan ini, bagaimana caranya supaya kita membuat pembelajaran itu menyenangkan. Anak terkadang senang belajar itu dengan gaya belajarnya sendiri. Dan mungkin ada yang mengatakan di kesenangan kebutuhan akan kesenangan. Kalau di kesenangan kita individu memiliki tingkat ya kesenangan yang berbeda sama rasa puas dengan yang lainnya. Misalnya seperti tadi ada siswa yang senang belajar dengan bergerak atau kinestetik, ada yang senang menulis, ada yang senang mendengar. Jadi berbeda-beda siswa, beda pula kesenangannya atau kesukaannya. Kita menyamaratakan semua peserta. Terima kasih Ibu Des. Pertama kembali ya, jadi itu tentang 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia, terutama sekali pada siswa yang dalam hal ini kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, maka 5 kebutuhan dasar ini harus kita kuasai. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru, ya.
posisi kontrol sebagai seorang guru ada 5. Baik Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol seorang guru, ada yang pertama itu namanya posisi guru sebagai penghukum. Nah, Bapak dan Ibu mungkin kita bisa merefleksi diri selama ini apakah kita sering pada posisi itu. Ya, jadi rata-rata mungkin kita memberikan hukuman terlebih dahulu, baru kita mencarikan dia solusi. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah dengan kesalahannya sendiri yang kita berikan dia solusi. Jadi ada rasa bersalah yang luar biasa yang dia miliki. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, idealnya Bapak dan Ibu ketika kita berada di luar jam belajar harus bisa membersamaikan anak, atau mungkin ada kalimat-kalimat khusus di situ yang kita sampaikan kepada anak. Jadi kalimat-kalimat itu masuk pada posisi kontrol guru sebagai teman. Misalnya, minta tolong nak, kamu bisa sekarang. Kata minta tolong itu sejajar. Jadi sering kita meminta bantuan anak. Ketika dia melakukan kesalahan, minta tolong jangan diulang. Saya malu sama kesalahan, saya malu sama wali kelas, saya malu sama kepala sekolah. Nah itu berarti kita posisinya dalam posisi sebagai teman. Kemudian Bapak dan Ibu ada sebagai pembantu. Kemudian yang paling penting di sini adalah guru berfungsi sebagai manajer. Nah, inilah yang kita terapkan. Posisi yang paling ideal yaitu guru sebagai manajer. Jadi manajer itu mengelola anak untuk mencari solusi kesalahan yang mereka buat dengan nyaman. Nah, sehingga dari kesalahannya itu dia akan kembali semakin kuat jiwanya, tidak merasa bersalah, tidak merasa tertekan dan secara terus-menerus mendendam di dalam hatinya. Maka posisi guru sebagai manajer ini yang menjadi impian kita, dan mudah-mudahan kita Bapak dan Ibu semuanya bisa menjadi manajer. Terima kasih. Jika anak terlambat, langsung saya suruh pusat. Dan ternyata ini setelah saya pelajari ilmunya itu kurang tepat. Maka Bapak dan Ibu, mari kita mencoba mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini, terutama terkait dengan bagaimana memberikan sanksi atau konsekuensi terhadap anak. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Ya. Kalau fisik mungkin cepat pulihnya, ya. Begitu kita sentuh, mungkin besok sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau hatinya terluka, kemana obat tidak ya, sulit obatnya. Kalau pedang lukai tubuh, Iya. jika ada harapan. Kalau lidah lukai hati, kemana obat? Masya Allah. Peribahasa yang sudah lazim diungkapkan oleh Bapak Ustadz Latu-Latu di setiap momen pengajiannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena takut dihukum. Begitu dia lihat sudah jam sekian terlambat, sekali-kali saya terlambat, saya tidak masuk. Nah, maka di situ dia benci tentang hukuman, tentang kedisiplinan. Kemudian paksaan. Jadi hukuman itu sifatnya adalah paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsep diri yang buruk akan muncul, konsep diri yang buruk di anak. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Bapak dan Ibu, beberapa masalah terjadi di sekolah-sekolah lain ketika anak kita tegur di depan orang banyak,
ya, kemudian kita marah, kita bentak-bentak, maka sesungguhnya ini tidak membuat anak itu jerah, tetapi akan menaruh dendam sakit yang ada di dalam hatinya. Maka kita kembali kepada solusi yang kedua, yaitu konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu singkat. Kalau kita berikan konsekuensi, maka disinilah kita bangun kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu. Next. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen yang memiliki teori ini, Bapak dan Ibu. Beberapa hari ini saya mencoba merestitusi beberapa siswa, dan alhamdulillah dari hasil restitusi itu positif, dan mereka juga bersiap untuk merestitusi temannya ketika temannya berbuat salah atau membuli temannya sendiri. Jadi langsung dia akan melakukan restitusi. Jadi restitusi Bapak dan Ibu bukan saja oleh kita semua, tetapi mari coba kita setelah selesai melakukan restitusi itu, kita minta anak yang sudah direstitusi itu untuk mengamalkan, menerapkan. Sehingga Bapak dan Ibu, sebanyak apapun masalah di sekolah itu, kalau mereka yang sudah direstitusi ini mau mengimplementasikannya di kelasnya atau di luar kelasnya, maka tidak ada yang sulit bagi seorang guru. Tetapi cenderung Bapak dan Ibu, restitusi ini hanya dilakukan oleh seorang guru. Next. Ibu, tentang keyakinan kelas. Sebelum masuk ke keyakinan kelas dulu, Bu Rina, restitusi segitiga. Ibu, ini beberapa poin yang harus kita ingat ketika akan melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada beberapa kalimat yang harus kita ucapkan di cara untuk menstabilkan identitas ketika anak berbuat kekeliruan atau kesalahan, atau mungkin dia melanggar keyakinan yang sudah dia buat. Mungkin bisa dibacakan untuk segitiga restitusi sama Ibu Rina, minta tolong. Restitusi ini adalah langkah untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya. Kemudian tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan kepada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Dengan menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas dengan siswa kita, kemudian dia melanggar, baru kita tanyakan nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya ketika kita mengadakan kesepakatan kelas. Kemudian kita tanyakan juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baru setelah itu kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal semacam itu. Nah, kemudian kita tawarkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari sinilah kita akan bisa untuk merestitusi siswa kita yang dengan 3 tahap. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan memvalidasi kebutuhannya. Terima kasih.
Baik, kita beri aplaus untuk Ibu Rina sudah membantu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata restitusi ini sangat efektif untuk mencari solusi ketika anak memiliki kesalahan. Dengan saya merestitusi satu orang, yaitu Ihsan Sahwi Guna. Nah, jadi itu sebagai salah satu contoh Bapak dan Ibu cara kita memberikan restitusi. Dan alhamdulillah dia mencari sendiri solusinya. Ya. Materi yang Tiang sosialisasikan ini bermanfaat untuk kita amalkan ke depannya demi masa depan anak-anak kita. Mudah-mudahan filosofi Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk menuntun anak menjadi anak yang bahagia, sejahtera, nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita. Demikian Bapak dan Ibu sosialisasi tentang budaya positif yang insya Allah kita akan coba lakukan terus di sekolah, sehingga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan penuh dengan nuansa karakter religius Islam, dan itu bisa ditebarkan bagi anak-anak kita nanti ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah. Di akhir ini Bapak dan Ibu, saya ingin komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari sosialisasi oleh Bapak Mansur tadi sangat memotivasi kita sebagai pendidik bagaimana cara memberikan motivasi terhadap peserta didik, bagaimana cara memberikan hukuman atau konsekuensi yang benar terhadap peserta didik. Jadi hal-hal tersebut sangat penting untuk kita ketahui sebagai pendidik. Hal-hal yang seperti Pak Faksul ungkapkan tadi itu tidak pernah kita dapat di sekitaran kita, kecuali kita dapat dengan cara kita mengikuti program guru penggerak atau mengikuti webinar-webinar lainnya tentang dunia kependidikan yang terkini atau yang terviral saat ini. Sekian dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih. Saya memberi jawaban bahwa apa yang disampaikan oleh penyaji tadi itu suatu yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sejatinya dalam tugas kita sebagai guru bukan hanya memberikan ilmu untuk mengasah otak dan keterampilannya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengasah nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai agama yang ada pada diri dia, sehingga dia tidak mengejar semata ilmu intelektualnya, tetapi justru dia akan mengejar yang kaitan dengan hubungan dengan sesama. Karena saya terus terang saja menambah sedikit Pak, saya membaca pada sebuah penelitian, keberhasilan seseorang di masa depan tidak semata ditentukan oleh hard skill, tetapi sangat ditentukan oleh soft skill, yaitu kemampuan mereka berhubungan dengan orang lain. Dan itulah yang harus kita kembangkan pada anak kita ke depan untuk meraih cita-citanya. Demikian, terima kasih. Penting Bapak dan Ibu mendengar masukan dari Pak Haji dan Ibu Siti Raihanun. Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk kita semua mengembangkan diri untuk mencoba menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik dari di masa-masa yang akan datang. Saya akhiri dengan hashtag dari guru bergerak menggerakkan. Lagi sekali. 3 kali guru bergerak bergerak menggerakkan. Lagi sekali. Guru bergerak menggerakkan. Luar biasa.
Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua. Siapa?